Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas seorang kaisar yang sangat fenomenal di Cina. Jadi kaisar ini adalah kaisar yang mempersatukan Tiongkok dan selain fenomenal, dia juga kaisar yang dianggap kontroversial. Prestasinya banyak, tapi kekejamannya juga sangat luar biasa pada waktu itu. Nah, kalau kita ke Cina, kita mungkin akan menemukan satu kota yang bernama Beijing dan satunya lagi Xi'an. Di Beijing dan Xi'an ini ada peninggalan dinasti Qin. Ya, dinasti Qin ini dibangun oleh kaisar pertama yaitu Qin Shi Huang. Kenapa saya sebut kaisar pertama? Karena Qin Shi Huang ini yang berhasil menyatukan Cina dan mengalahkan 6 negara atau 6 dinasti sebelumnya. Jadi, Kaisar Qin Shi Huang ini berhasil menaklukkan dinasti-dinasti atau 6 negara yang terpecah belah, yaitu Han, Shao, Yan, Wei, Chu, dan Qi. Setelah berhasil menaklukkan ke-6 negara itu, Qin Shi Huang menyatukan Cina dalam satu pemerintahan dan di bawah kekuasaannya. Maka sejak itu Qin Shi Huang menganggap dirinya sebagai kaisar pertama di Cina yang mempersatukan Cina. Kaisar Qin Shi Huang berkuasa mulai dari tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Itu adalah pemerintahan yang cukup singkat dan pendek. Walaupun tidak terlalu panjang masa pemerintahannya, Kaisar Qin Shi Huang punya ambisi yang sangat besar untuk hidup abadi dan terus memerintah Cina. Jadi selama hidupnya Kaisar Qin Shi Huang berusaha untuk memperpanjang usianya. Tapi karena satu dan lain hal, Qin Shi Huang meninggal dunia dan para petani menemukan makamnya pada tahun 1974 di Gunung Li. Jadi Qin Shi Huang memang dimakamkan di Gunung Li dan kita bisa mengunjungi makamnya kalau kita berkunjung ke kota Xi'an. Di makamnya tersebut ada banyak sekali tentara terakota yang terbuat dari tanah liat beserta kereta kudanya. Menurut sejarah, ada sekitar 7.000 tentara dan kereta kuda yang dimakamkan beserta dengan jenazah Qin Shi Huang di Gunung Li. Pada waktu saya datang ke sana sekitar tahun 2012, tadinya saya kira itu adalah sebuah kompleks taman yang besar atau pusat hiburan di tengah kota Xi'an. Tapi ternyata itu adalah gerbang menuju ke makam Qin Shi Huang. Dan wisatawan bisa menyaksikan tentara terakota yang ribuan jumlahnya tersebut dari sebuah balkon yang dibuat khusus agar pengunjung bisa menyaksikan makam Qin Shi Huang dari atas balkon tersebut. Jadi, ribuan tentara terakota yang ditemukan di makam Kaisar Qin Shi Huang tersebut merupakan instruksi dari Kaisar Qin Shi Huang sendiri agar kalaupun sampai dia meninggal, dia dimakamkan beserta dengan ribuan tentara terakota beserta kereta kudanya. Hal ini untuk mengafirmasi bahwa di alam baka pun dia masih berkuasa memerintah Cina. Penemuan ini sangat fenomenal dan sekarang sudah menjadi tempat wisata dan bisa dilihat oleh semua orang yang datang ke sana. Selain membuat makam terakota, salah satu situs yang juga dibuat oleh Kaisar Qin Shi Huang adalah Tembok Cina. Tembok Cina ini merupakan tembok yang sangat fenomenal, panjangnya sekitar 21.000 km. Dan kalau kita ke Beijing, kita bisa mengakses tembok Cina ini dari gerbang Badaling atau Butianyu. Sebenarnya ada banyak gerbang-gerbang lainnya, tapi dua itu yang memang populer untuk turis. Tembok besar Cina masuk dalam keajaiban dunia karena memiliki latar yang sangat menarik dan bahan pembuatannya juga unik. Selain makam terakota dan tembok Cina, ada beberapa prestasi Kaisar Qin Shi Huang yang dibuat di Cina, yaitu pemerintahan terpusat. Jadi pemerintahan tersebut berpusat pada kaisar, tidak lagi berdasarkan otonomi daerah.
Lalu yang kedua, membakukan hukum Cina kuno, mata uang, dan satuan ukuran dan berat, serta panjang poros. Yang ketiga, menyamakan aksara Cina, yang sekarang dikenal dengan tulisan Mandarin. Kemudian, pembangunan Istana Evang di Gunung Li. Berdasarkan sejarah, Istana Evang ini memang sudah dihancurkan akibat peperangan dan keruntuhan dinasti dan lain-lain hal. Namun, memang pernah tercatat Kaisar Qin Shi Huang pernah membangun Istana Evang ini. Kaisar Qin Shi Huang disebut kaisar yang kontroversial karena selain prestasinya yang cukup menonjol, dia juga terkenal kejam dan tidak memiliki hati nurani serta perasaan terhadap rakyatnya. Kaisar Qin Shi Huang menganut paham legalisme yang bertentangan dengan ajaran Konfusius yang berdasarkan cinta kasih. Jadi di paham legalisme ini, kekuasaan kaisar adalah mutlak dan rakyat dipaksa untuk menuruti semua aturan dan hukum-hukum yang berasal dari kaisar. Jika tidak menurut, akan ada sanksi-sanksi yang cukup keras bagi rakyat. Paham legalisme ini diterapkan agar kaisar lebih mudah mengontrol rakyatnya dan serta menancapkan kekuasaannya di Cina. Jadi dengan kekerasan dan tangan besi, kaisar bisa mengendalikan semua rakyatnya. Yang membelot dan tidak menurut, tinggal diberi sanksi dan hukuman yang seberat-beratnya, sehingga rakyat menjadi takut. Jadi, paham legalisme ini menebarkan ketakutan di kalangan rakyat. Pada waktu itu juga, ajaran-ajaran Konfusius berusaha untuk dimusnahkan dan ditiadakan oleh Kaisar Qin Shi Huang. Setelah Kaisar Qin Shi Huang meninggal, beberapa tahun kemudian, kekaisarannya runtuh dan digantikan oleh dinasti lain. Menurut sejarah dan informasi, kalau tidak salah, dinasti yang berkuasa menggantikan Qin Shi Huang adalah dinasti Han. Walaupun sudah tidak berkuasa lagi, peninggalan dan penemuan Kaisar Qin Shi Huang masih bisa kita temui kalau kita ke Xi'an dan ke Beijing, terutama ke makam terakota dan ke Great Wall atau tembok Cina. Selain itu, aksara-aksara Mandarin yang sekarang dipakai juga merupakan penemuan dari Kaisar Qin Shi Huang. Karena sebelumnya aksara-aksara yang dipakai itu beragam jenisnya tergantung dari daerah dan dari suku mana mereka berasal. Jadi bahasa Mandarin ini dianggap sebagai bahasa nasional di Cina pada saat ini. Demikian informasi saya. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe.